Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumi al-qawlu fi sifati jahannama wa ahwaliha wa ankaliha. Ya ayyuhal ghafiru an nafsih al-magruru bima huwa fih min syawagili hadhihi dunya al-musyrifati 'ala al-inqidha waz-zawal, da'i tafakkura fima anta murtahilun anhu wasrifit tafakkura ila mawridika fa innaka ukhbirta bi anna an-nara mawridun lil jami'. Idza qila wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya. Fa anta minal wurud 'ala yakin wa minan najat bi shakk fastash'ir fi qalbika hawla dhalikal mawrid fa asaka tasta'iddu lin najat minhu wa ta'ammal fi hadhil khalaiq wa qad kasu min dawa'il qiyamah ma kasu fa bainama hum fi karbiha wa ahwaliha wuqufa yantaziruna haqiqata anba'iha wa tashbihi syufa'aiha wa tashbiha syufa'aiha iz ahatat bil mujrimina ala zulumatun dhatu syu'ab wa azallat alaihim narun dhatu lahab wa sami'u laha zabira wa jarjarah tubsihu an shiddatil ghaizi wal ghadab fa inda izin aykanal mujrimuna bil atab wa jasatil umam 'ala rukab hatta ashfaqal bura'u min su'il munqalab ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumi, perkataan tentang sifat atau keterangan neraka jahanam, huru-haranya dan belenggu-belenggunya. Jahanam itu adalah nama neraka yang paling atas di antara 7 lapis neraka, dan itu jahanam disediakan untuk orang-orang yang beriman yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya lagi dari neraka jahanam itu ada neraka-neraka, ada untuk orang Nasrani, ada untuk orang Yahudi, ada untuk orang munafik dan lain-lain. Wahai orang yang lalai dari dirinya, wahai orang yang lalai dari dirinya, yang terperdaya dengan apa yang ada padanya dari kesibukan-kesibukan dunia. Dari kesibukan-kesibukan dunia ini yang mendekati akan habis dan hilang. Imam Ghazali menyampaikan perkataan beliau ini kepada orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terperdaya. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh memikirkan duniawi yang akan ditinggalkan. Itu tertipu, magrur. Kita ada tempat di mana sekarang berada, ngarannya dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan menuju tempat namanya akhirat. Nah, di dunia ini kita sementara, sedangkan akhirat itu adalah abadi. Nah, di mana tertipunya, di mana salahnya? Kita ini selalu sibuk memikirkan tempat yang bakal kita tinggalkan. Sibuk memikirkan tempat yang sebentar lagi hilang.
kada memikirkan tempat yang akan didatangi. Bisa malam ini, bisa esok, pokoknya pasti akan kita datangi. Nah, apabila kita demikian, kita tergolong orang yang tertipu. Mestinya tempat nang bakal kita tinggalkan ini seadanya. Kada terlalu sibuk kita memikirkan merawatnya, meliharanya, karena kita akan meninggalkan tempat ini. Nang mesti kita rancang bagus, kita rancang bujur-bujur tempat nang bakal kita datangi itu nang. Kita cari tahu dulu di mana tempat kita di sana kina. Kayak orang hendak naik haji itu, mencari tahu di Makkah di mana hendaknya, jauhkah pada masjid, kayak apa banyu di sana, nyamankah di sana. Nah, kayak orang hendak naik haji, orang hendak umrah. Nah, sama halnya kita di dunia ini, kita akan tinggalkan dunia, kita ke satu tempat yang mestinya kita mencari tahu tempat kita tuh di mana, jauhkah lawan Allah Ta'ala, barakkah lawan Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita perlu memikirkan, yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita siapkan. Bila kita kada demikian, kita ngarannya bakal tertipu, terperdaya. Tinggalkanlah berpikir tentang apa yang kamu akan pergi daripadanya. Tinggalkanlah berpikir tentang apa yang kamu akan pergi daripadanya. Artinya kita jangan sibuk memikirkan tempat yang bakal kita tinggalkan. Jangan sibuk memikirkan tempat yang bakal kita tinggalkan. Dan arahkanlah pikiranmu kepada tempat kedatanganmu. Nah, tempat kedatangan itu yang perlu kita pikirkan. Kita akan datang, tempat pertama kita datangi tempat yang namanya barzakh. Nah, barzakh ini bagian pertama dari akhirat. Namanya barzakh atau kubur. Nah, kubur ini pertama yang kita pikirkan, karena ini yang paling dekat dengan kita. Yang kita pikirkan masalah kubur ini ada dua. Satu, apakah kubur kita itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, kubur yang bakal kita tempati ini, atau kubur kita itu hufratun min hufarin niran, satu jurang dari jurang neraka. Nah, itu yang kita pikirkan dulu, itu yang harus kita himati. Mana kubur kita nih, kubur ke kanan ke kiri kan yang diambil. Nah, kayaknya itu hanya kita berpikir yang di kubur tuh kayaknya ada pulang tempat yang bakal kita singgahi, ngarannya mahsyar. Nah, mahsyar. Di mahsyar kita kayak apa keadaan kita, siapa kekawanan kita di situ, kelompok mana kita di situ. Nah, tempat doang. Nah, itu tempat yang bagi diami, itu pun tempat sementara juga. Tempat yang abadi hanya ada dua, surga atau neraka. Nah, jadi jar Imam Ghazali ini, tinggalkanlah berpikir tentang apa yang kamu akan pergi daripadanya, dan arahkanlah pikiranmu kepada tempat kedatanganmu. Sesungguhnya engkau telah diberitahukan oleh Allah, maksudnya bahwa neraka adalah tempat kedatangan bagi semua orang. Neraka itu tempat yang mesti didatangi oleh seluruh manusia, baik nabi atau orang biasa. Neraka itu tempat yang bakal didatangi. Ketika difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Artinya Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu.
Kenapa sebabnya? Karena titian itu berada di permukaan neraka. Nah, titian itu berada di permukaan neraka jahanam. Jadi semuaan orang pasti jalan titian itu melewati neraka. Bagi Tuhanmu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Itu sudah hukum Allah, ketetapan Allah bahwa seluruh manusia itu lewat titian. Titian itu adalah permukaan jahanam. Cuma perbedaannya ada yang cepat, yang lambat saja. Ada lewatnya cepat kayak kilat, ada lewatnya sekejap mata. Tapi semuaan mesti lewat situ. Maka surga itu kalau ada jalan lain pada jalan titian itu. Di Quran dikatakan itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang takwa dalam dunia dia selamat, bisa lulus, bisa lewat titian itu. Dan meninggalkan orang-orang zalim, orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nang mana zalim dalam dunia, nah guguran di titian itu. Jadi semuaan lewat titian. Semuaan lewat titian. Nang mana yang takwa kepada Allah di dalam dunia ini dia bisa menyeberang selamat. Yang mana kada takwa kepada Allah, zalim, yang berbuat zalim dalam dunia, nah, dia akan gugur di dalam neraka itu. Jadi zalim itu artinya ada zalim lawan Allah. Nah, ada manusia ini yang zalim terhadap Tuhan. Zalim terhadap Tuhan itu contohnya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Allah yang menciptainya, Allah yang memberi rezekinya, Allah yang memeliharaannya, sekalinya menyembah selain Allah. Nah, zalim itu. Zalim. Makanya orang durhaka lawan ibu bapa, durhaka lawan guru, zalim. Kenapa? Ini ibu bapa memberi makan, memelihara, itu guru memelihara, menjaga. Sekalinya durhaka, yang zalim. Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah juga orang-orang yang menuduh Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah. Menuduh Allah, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Tuhan berisi bini umpamanya. Nah, itu orang zalim terhadap Allah. Tuhan berisian anak, itu orang yang zalim terhadap Allah. Tuhan kadang mengabulkan doaku. Nah, itu orang yang zalim kepada Allah. Padahal Tuhan kadang mengabulkan doa. Tuhan sudah berjanji pasti mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Tuhan sudah berjanji dalam Quran, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi Tuhan, aku pasti akan mengabulkan permintaan orang yang minta kepadaku bila dia minta. Begitu kita minta, kada diberi Tuhan, buat Tuhan kadang mengabulkan doaku. Nah, itu kita menzalim Allah. Nah, mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak patut dengan Allah. Itu orang zalim. Zalim kepada Allah ini adalah akbaruhu, paling besar kezaliman. Ada orang yang zalim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalim kepada Rasulullah. Zalim kepada Rasulullah itu yang mensifatkan beliau dengan sifat-sifat yang tidak layak dengan beliau. Seperti mengatakan beliau tidak adil umpamanya. Nah, kan ada di zaman sahabat Nabi itu Rasulullah ini membagi harta yang didapat sesuatu peperangan. Berperang orang kafir, kita menang, banyak dapat harta, rampasan perang dibagi oleh Rasulullah SAW. Jadi membagi itu petunjuk wahyu. Rasulullah membagi itu bukan kehendak diri sendiri beliau. Itu wahyu Allah.
Nabi itu tidak bertutur kata, tidak bertingkah laku, melainkan wahyu dari Allah. Nah, jadi inilah Nabi beri sepulan diberi Nabi, sepulan ini diberi Nabi, ini diberi Nabi, ada nangkali diberi Nabi. Lalu bersuara nangkali diberi Nabi tadi. Ini pembagian yang tidak adil. Ini kada dapat. Ini kada dapat. Ini pembagian yang tidak adil. Jar Nabi menaku kada adil, siapa lagi yang adil? Jar Nabi namun aku nih kada adil, siapa lagi yang adil di bumi ini? Nah, itu orang yang mensifatkan Nabi dengan sifat yang kada patut dengan beliau. Berarti menzalim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lagi zalim terhadap kaum muslimin, muslimat, itu sudah tahu semuaan kita. Nah, jadi pokoknya orang-orang yang zalim itu tergugur dia di dalam titian itu sehingga masuk ke dalam api neraka. Setiap orang pasti melalui neraka. Orang yang takwa diselamatkan Allah, orang yang zalim bertekuk lutut masuk neraka. Dan kamu dari datang ke neraka itu dalam keyakinan. Kita nih liwat di atas neraka itu pasti. Kita liwat di atas neraka itu pasti. Karena Al-Quran sudah mengatakan demikian. Pasti liwat. Dan dari keselamatan daripadanya itu dalam keraguan. Nah, apakah kita selamat atau kada? Kita kada kau yakin. Kita kada kau pasti. Kalau perkara kita liwat neraka, pasti. Apakah gugur atau kada? Kita ragu-ragu. Nah, kaulah kita masih akan, aku pasti selamat, bakal ada kau. Aku pasti gugur, kada kawa juga. Karena kada tahu. Nah, jadi selamat kadanya kita itu kita masih ragu-ragu. Kalau liwat neraka pasti. Nah, maka rasakanlah dalam hatimu akan huru hara tempat yang datang itu. Rasakan huru haranya kita nih. Karena kita kada pasti. Selamat kada pasti. Mudah-mudahan engkau bersiap-siap untuk keselamatan daripadanya itu. Nah, bersiap-siap untuk keselamatan daripadanya itu. Jadi sesuatu apapun, baik urusan duniawi atau urusan akhirat itu bila disiapkan nyaman kita bila siap. Nah, bila kada siap, nah ini kita sulit. Kita hendak ke Banjar, datang motor mengambil, kita sudah siap, nyaman benar, siap, tas sudah ada, sepatu sudah berpasang, datang motor cop buat. Coba kita motor datang, hanya bangun guring, nah kalupok dalam bet tinggalkan orang, kada nyaman lalu. Nah, kayak itu juga orang mati ini. Nah, orang hendak mati bila sudah siap mati, datang kematian, nyaman dah, sudah siap. Nah, itulah kelakuan akhlak daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Aulia Allah itu selalu siap dan selalu bahkan menunggu datangnya kematian itu. Jadi kalau dalam bahasa kita bertemuan kawan misalnya, kayak apa kabar? Baik, alhamdulillah, sihat. Nah, kan kita gitu biasa tuh. Nah, bertemuan kawan lawas kali bertemuan, kayak apa kabar? Sihat aja. Kalau sihat, alhamdulillah. Nah, itu antar kita biasa. Kalau para aulia itu ditakuni kabar, kayak apa keadaan pian? Ana fil intizar. Aku menunggu kematian artinya. Nah, menunggu. Jadi mau datang ditunggu ya sudah, kadang alih lagi. Tamu kakak itu juga. Tamu hendak datangnya kita tunggu ya sudah, nah, siap sudah, nyaman benar. Ada bahabaran datang kita kada siap, nah itu nangali.
Nah, jadi Imam Ghazali, hendaklah kita masuk dalam golongan orang yang bersiap-siap untuk kematian itu. Salah satu tanda orang yang siap menghadapi kematian itu, salah satu tandanya dari sekian banyak tanda. Nah, satu tandanya orang ini kada mau berhutang. Kada mau berhutang. Orang yang siap menunggu kematian itu, inya kada mau berhutang. Bila mau berhutang, berarti kada siap lagi dengan kematian. Karena hutang ini jelas membuat susah, baik di alam kubur apalagi seterusnya. Jadi orang yang siap mati itu, tandanya orang yang menunggu kematian tuh, pertama inya kada mau berhutang. Ibarat membawa duit misalnya 10.000, nukar barang berapa barang pian nih, jampunnya 11, kada jadi nukar. Bebulik lo ke rumah ambil duit 1.000-nya nambahi, datangi pula nah 11.000. Kada mau nah 10 ini isok 1.000-nya berhutang adanya. Berarti orang ini sudah yakin isok bakal hidup, makanya mau berhutang itu. Makanya kita yakin nih bulan ini kita mati, kita kada mau berhutang sampai setahun. Kada mau, jelas kada mau. Siapa aja kada mau berhutang kalau kita tahu. Nah, kita misalnya hari Jumat akan datang kita mati. Nah, kita kada akan berhutang setahun bulan hanya bayar, kada mau. Karena Jumat bakal mati. Nah, kenapa kita wani berhutang? Karena kita merasa masih hidup lagi lawas di sini. Nah, kada siap ngarinya dengan kematian. Dua tanda orang yang siap dengan kematian itu, dia selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melakukan maksiat tobat. Kada sampai tapa malam. Nah, kada sampai tapa malam. Berbuat dosa tadi, nak kasih tobat kepada Allah. Tadi melihat nang haram, tobat kepada Allah. Tadi berkata nang kada baik, tobat kepada Allah. Kita kada kawa lepas daripada dosa, siapapun kecuali para nabi. Nah, para nabi jangan kada sing dosaan itu. Lain pada nabi, wali, ulama, manusia itu berdosa semuaan. Karena kada dijamin oleh Allah. Nah, cuma mereka itu para aulia itu kalau mereka berbuat dosa langsung tobat kepada Allah. Tobat. Nah, itu tanda orang yang siap kematian. Berbuat dosa, lah kasih tobat. Kalau kada sampat, datang kena jemputan, kada sampat lagi bertobat kan kada wani. Nah, jadi begitu berbuat dosa, tobat kepada Allah. Nah, itu tanda orang yang bersiap-siap tadi. Renungkanlah tentang keadaan para makhluk, dan sungguh mereka mengalami dari bencana-bencana kiamat apa yang mereka alami. Maka ketika mereka dalam kesusahannya dan huru-haranya, dengan berdiri menunggu hakikat berita-beritanya dan pemberian syafaat para pemberi syafaat. Di padang mahsyar ini huru-hara manusia, masing-masing manusia belum tahu nasib, hatta Nabi sendiri yang sudah dijamin Allah huru-hara juga di situ, kada tahu pasti kayak apa nasib. Dan menunggu orang-orang yang bisa memberi syafaat, memberi pertolongan. Tiba-tiba meliputi dengan orang-orang yang berdosa kegelapan-kegelapan yang bercabang dan menaungi atas mereka api neraka yang menyala-nyala. Dan mereka mendengar bagi neraka itu suara nyalanya dan suara gemuruhnya yang menerangkan tentang sangatnya kemarahan neraka itu. Maka ketika itu orang-orang yang berdosa meyakini dengan kebinasaan, dan semua umat bertekuk lutut. Nah, di padang mahsyar itu begitu orang-orang yang berdosa ini dalam kegelapan, nah, mendengar bunyi suara neraka jahanam, mendengar bunyi kemarahannya,
maka orang-orang yang berdosa itu sudah bisa memastikan dirinya, wah aku bakal ke neraka juga. Sehingga orang-orang yang bebas, orang-orang yang bebas, para nabi itu bebas, orang yang sudah dijamin kada berdosa, merasa takut. Nabi-nabi pun merasa takut daripada jahatnya tempat kembali neraka itu. Maka itu kisahkan Nabi Adam kada wani memberi syafaat. Sidin kayak apa aja, aku pun kada tahu kayak apa nasibku, kayak apa hendak memberi syafaat lawan ikam. Nabi Nuh pun kada kau memberi syafaat karena kada tahu nasib. Hanya Nabi kita yang mampu memberi syafaat itu. Dan keluarlah penyeru dari malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang khusus bekerja di dalam neraka, pekerjaannya untuk menyiksa orang neraka. Zabaniyah. Ini Zabaniyah ini di dalam hadis disebutkan ada 19 orang pimpinannya, anak buahnya banyak. Zabaniyah ini. Jadi jar Nabi kita, siapa yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan selamat dari gangguan daripada siksaan Zabaniyah itu. Jadi mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim walaupun sekali sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Lain hendak makan, lain lagi ini tuh bismillahnya. Hendak guring, lain ini mengamalkan wara Bismillahirrahmanirrahim. Sekali sehari cukup, apalagi lebih. Nah, orang macam ini akan selamat dari cangkraman Zabaniyah. Artinya walaupun inya ke neraka juga kada disakitinya oleh Zabaniyah ini. Dan keluarlah penyeru dari malaikat Zabaniyah seraya berkata, ujar Zabaniyah, di mana si Fulan bin Fulan yang menangguhkan dirinya di dunia dengan panjang angan-angan, yang menyia-nyiakan umurnya pada kejelikan amal. Zabaniyah berseru, wahai manusia yang dalam dunia itu membuang-buang umur dalam kejelikan amal. Mana manusia-manusia yang merasa panjang umur dalam dunia sehingga kada sempat tobat? Berseru malaikat tadi. Lalu para malaikat itu bersegera kepadanya dengan membawa alat pemukul besi, dan mereka menjemputnya dengan ancaman yang besar. Mereka menggiringnya kepada azab yang keras. Mereka membalikkannya ke dalam neraka yang panas, dan mereka berkata kepadanya orang itu, zuq innaka antal azizul karim. Artinya rasakanlah azab kami ini, rasakanlah. Sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Kamu ini dalam dunia kuat nih, kamu dalam dunia gagah, kamu dalam dunia dimuliakan. Sekarang rasakanlah azab kami. Zuq innaka antal azizul karim. Maka mereka ditempatkan di rumah yang sempit, sudut-sudutnya gelap, jalan-jalannya tidak jelas tempat-tempat kebinasaannya. Yang kekal di dalamnya orang yang ditahan dan dinyalakan di dalamnya api neraka. Minuman mereka padanya adalah air yang panas, dan tempat tinggal mereka adalah neraka yang panas. Dalam neraka itu ada rumah-rumah, dalam neraka itu ada jurang-jurang, dalam neraka itu ada gunung-gunung. Nah, cuma rumah-rumah dalam neraka itu rumah yang terbuat dari api, yang gelap gulita. Dalam neraka itu ada gunung-gunung. Apa gunanya gunung? Itu dinaikkan mereka ke sana, diterjunkan dari gunung. Dalam neraka itu ada jurang-jurang, ada sumur-sumur yang menyiksa manusia dimasukkan ke dalamnya. Dalam neraka itu ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, cuma semuaan panas. Buahnya berduri, itu yang disuruh makan. Makanan yang dibarakakan muha, sudah luluh muha kita. Minumannya pun demikian. Jadi neraka itu kayak model negara ya modelnya. Ada rumah, ada gunung, ada sungai, ada sumur, ada buah, ada makanan, minuman. Cuma kayak tadi semuaan azab.
semuaan azab. Malaikat Zabaniyah menghinakan mereka. Al-Hawiyah, api panas, mengumpulkan mereka. Angan-angan mereka di dalamnya adalah kebinasaan, dan tidak ada bagi mereka terlepas daripadanya. Diikat tapak kaki mereka sampai ubun-ubun, dan menjadi hitam muka mereka sebab kegelapan maksiat. Mereka memanggil dari tepi-tepinya dan berteriak pada arah-arah dan sudutnya, wahai Malik. Malik ini penguasa neraka. Malik penjaga neraka. Wahai Malik, ancaman telah berhak atas kami, wahai Malik. Besi telah memberatkan kami, wahai Malik. Kulit-kulit telah masak dari kami, wahai Malik, keluarkanlah kami daripadanya. Sesungguhnya kami tidak akan kembali. Ini permohonan orang neraka ini kepada Raja api neraka Malik, supaya dikeluarkan daripada neraka, jangan dikembalikan lagi. Maka malaikat Zabaniyah menjawab, alangkah jauh demikian itu. Kalau ada harapan, jadi Zabaniyah kalau ada harapan Malik menghirani ikam ini, kalau ada harapan Malik menghiraukan permintaan. Alangkah jauh demikian itu. Tidaklah masa ini masa aman, dan tidak ada keluar bagimu dari negeri kehinaan. Maka tinggallah di dalamnya dan janganlah berbicara denganku. Dan jikalau kamu dikeluarkan daripadanya, niscaya kamu kembali kepada apa yang kamu dilarang daripadanya. Ini minta supaya dibulikakan pulang ke dunia. Orang-orang neraka ini minta supaya dibulikakan ke dunia. Kami akan taat, kita akan takwa kepada Tuhan. Ya Zabaniyah, ada harapan yang cuma berbulik ke dunia, kayak itu pulang kena kelakuan. Ketika itu mereka berputus asa. Penghuni neraka ini, begitu ada jawaban dari Zabaniyah, ada harapan nih kamu keluar sini, ada harapan nih kamu bisa meninggalkan tempat ini. Nah, ketika itu mereka berputus asa dan menyesal atas apa yang mereka melampau batas di sisi Allah Ta'ala. Dan penyesalan tidak dapat menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena tempat itu sudah lain tempat penyesalan. Penyesalan itu baguna namun di dunia, namun di akhirat 1000 sesal kada guna lagi. Dan kesedihan tidak dapat melepaskan mereka. Air mata sagayung kada baguna di situ. Air mata kita nih sagayung peribahasa keluaran, kada ada artinya. Coba dalam dunia setitis saja air mata sudah bisa memadamkan jahanam. Dalam dunia nih kita takutan lawan Allah, kita menyesal berbuat dosa, menangis setitis air mata, dikit banget kalau setitis, itu sudah bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kenapa? Kan di dunia tempat negeri penyesalan. Amun sudah di neraka tadi sagayung menyemata kada ada gunanya lagi. Bahkan mereka menelungkupkan atas muka mereka dengan terbelenggu api neraka dari atas mereka, api neraka dari bawah mereka, api neraka dari sebelah kanan mereka, api neraka dari sebelah kiri mereka. Mereka itu tenggelam dalam api neraka. Makanan mereka adalah api neraka, minuman mereka adalah api neraka, pakaian mereka adalah api neraka, dan tempat tidur mereka adalah api neraka. Ada pakaian api neraka, ada minuman, ada ranjangnya pun ranjang api neraka, kadang nyamannya juga. Maka mereka itu di antara putungan-putungan api dan baju-baju yang terbuat dari tir. Tir itu makin panas, makin menyakiti, luluhnya. Pukulan alat pemukul dari besi dan beratnya rantai-rantai. Mereka masuk tenggelam pada tempat-tempat sempitnya, hancur pada lapisan-lapisannya, berguncang di antara bencana-bencananya, di mana api neraka merebus mereka seperti merebus periuk-periuk.
dan mereka disuarakan dengan celaka dan kebinasaan. Manakala mereka diserukan dengan kebinasaan, maka disiramkan atas kepala-kepala mereka air yang panas yang dapat mencairkan apa yang ada dalam perut-perut mereka dan kulit-kulit. Dan bagi mereka ada alat pemukul dari besi yang meremukkan dahi-dahi mereka, maka terpancarlah nanah dari mulut-mulut mereka dan terputus jantung mereka karena kehausan. Mengalir biji mata mereka atas pipi, berguguran dari pipi daging-dagingnya, dan memanjang dari anggota-anggota badan, rambut-rambutnya bahkan kulit-kulitnya. Setiap kali kulit mereka masak, maka kulit mereka digantikan dengan kulit yang lain. Sungguh lepas tulang-tulang mereka dari daging, maka tinggallah roh bergantung dengan urat-urat dan hubungan-hubungan urat-urat saraf, dan ia kering dalam kehangusan api-api itu, dan mereka serta demikian itu menginginkan kematian, tetapi mereka tidak mati. Dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu hidup kada, mati kada. Hidup dia susah. Daging guguran, mata guguran karena panasnya neraka, tapi kada mau mati. Kada mau mati. Di Quran disebutkan la yamutu wa la yahya, kada mati kada hidup. Nah, maka bagaimana denganmu jikalau kamu memandang kepada mereka, dan sungguh muka-muka mereka telah menjadi hitam, lebih hitam daripada api yang panas. Mata-mata mereka telah buta, lisan-lisan mereka telah bisu, punggung-punggung mereka telah dihancurkan, tulang-tulang mereka telah dipecahkan, telinga-telinga mereka dipotong, kulit-kulit mereka dirubik, tangan-tangan mereka dibelenggu ke leher mereka dan dikumpulkan antara ubun-ubun mereka dan tapak kaki mereka. Dan mereka berjalan di atas neraka dengan muka-muka mereka dan menginjak duri besi dengan biji mata mereka. Lalu nyalanya api berjalan dalam bagian-bagian mereka, dan ular-ular neraka dan kalajengking-kalajengkingnya bergantungan di anggota-anggota badan mereka yang luar. Ini adalah sebagian jumlah keadaan-keadaan mereka. Ini sebagian daripada siksa-siksa dan azab-azab neraka itu. Nah, kemudian dan perhatikanlah sekarang tentang perincian huru-hara mereka. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فيرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم